ingat saya mau membuat surat terbuka untuk beliau, Pak Jokowi. Mudah-mudahan Anda ingat saya Aryono, Pak. Saya teman Pak Hary Mulyono almarhum. Itu Pak Hary cerita bahwa dia adalah teman kuliah Anda di Fakultas Kehutanan UGM. Lalu kenapa semua orang kok masih tidak percaya dengan keaslian ijazah Anda? Itu karena satu, Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat, kecuali oleh para cekong, para bajer yang selama ini berada di belakang Anda, itu yang percaya. Yang rakyat lainnya itu tidak percaya. Bahkan bahwa Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat, Pak. Banyak loh kebohongan Bapak yang selama ini muncul ke permukaan, misalnya SMK yang katanya sudah dipesan 6.000 orang, sampai sekarang jadi mobil goib, tidak ada jejaknya sama sekali. SMK di mana sekarang? Gedungnya ada, mobilnya nggak ada. Saya pernah ke sana liputan, Pak. Tidak boleh Anda itu menyampaikan bahwa saya lulusan UGM, tidak percaya, Pak. Gempar, Dap. Nampak jelas suara Haryono teman kuliah Hary Mulyono yang dijodohkan dengan Idayati adik Jokowi. Haryono beri pesan terbuka kepada Jokowi, bahkan sangat meragukan keaslian ijazah Jokowi. Jangan dilewati rekaman suara penting ini. Teka-teki ijazah Jokowi, akankah terbongkar dengan munculnya teman Mulyono ini? Saya bingung juga untuk menyampaikan bahwa saya ini, mudah-mudahan Pak Jokowi mengingat saya mau membuat surat terbuka untuk beliau, Pak Jokowi. Mudah-mudahan Anda ingat saya Aryono, Pak. Saya teman Pak Hary Mulyono almarhum. Pak Hary Mulyono itu dulu adalah ketua komite SD 15 Mangkubumen Lor. Sedangkan Anda itu ketua komite SD 16 Mangkubumen Kidul. Bersebelahan dempet ya sekolahnya. Saya adalah sekretaris komite SD 15. Satu sekolah dengan Pak Hary Mulyono almarhum. Nah, saya kenal dengan beliau itu dekat ya Pak ya, sering gojek, guyonan dan sebagainya. Jadi saya tahu bahwa Pak Hary Mulyono waktu itu Anda belum jadi apa-apa, belum jadi wali kota, masih pengusaha mebel. Itu Pak Hary cerita bahwa dia adalah teman kuliah Anda di Fakultas Kehutanan UGM. Jadi waktu itu karena tidak ada keinginan apa-apa, tidak ada tujuan apa-apa, wong belum jadi apa-apa, saya masih wartawan, saya kepala biro bukan GM, General Manager Radar Solo Jawa Pos ya. Cerita bahwa Pak Hary cerita bahwa Anda adalah teman kuliahnya. Lalu Pak Hary sering main ke rumah Anda, lalu dijodohkan mau nggak dengan adik saya? Pak Hary mau, menikahlah dengan Idayati. Waktu itu saya yakin bahwa Anda memang kuliah di UGM. Nah, yang sekarang dengan berbagai cara Anda jelaskan, berbagai cara itu cara Anda ya, bukan cara yang diinginkan rakyat. Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa ijazah saya punya ijazah di UGM. Lalu teman-temannya katanya juga sudah menyampaikan bahwa itu memang satu kuliah dengan Pak Jokowi. Lalu direktornya bahkan Bu Ova Amelia itu profesor itu juga menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli di UGM dan ada capatannya. Nah, tapi Pak Rismon itu dia dokter, Pak. Dia dokter, mantan dosen dan punya keahlian di bidang IT. Memang dunianya itu bisa menunjukkan secara ilmiah bahwa ijazah Anda itu palsu. Nah, ini yang perlu segera diklarifikasi, Pak. Lalu kenapa semua orang kok masih tidak percaya dengan keaslian ijazah Anda? Itu karena satu, Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat, kecuali oleh para cekong, para bajer yang selama ini berada di belakang Anda, itu yang percaya. Yang rakyat lainnya itu tidak percaya. Bahkan tokoh-tokoh oposisi itu sampai akan tanggal 16 Maret akan datang ke rumah Anda untuk bersilaturahim sekaligus mengklarifikasi. Karena apa? Karena sampai sekarang ijazah asli itu tidak pernah ditunjukkan. Inilah persoalannya. Padahal dengan menunjukkan ijazah asli itu semua selesai. Tapi yang jadi pikiran saya, yang mungkin ini perkiraan saya, itu adalah bahwa Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat, Pak. Banyak loh kebohongan Bapak yang selama ini muncul ke permukaan, misalnya SMK yang katanya sudah dipesan 6.000 orang, sampai sekarang jadi mobil goib, tidak ada jejaknya sama sekali. SMK di mana sekarang? Gedungnya ada, mobilnya nggak ada. Saya pernah ke sana liputan, Pak. Tidak boleh masuk, tapi gedung itu ada, pabrik ada, tapi nggak ada mobilnya, adanya mobil Avanza. Nah, yang kedua masalah tidak akan hutang. Buat apa hutang? Uang kita banyak. Ternyata hutang sekarang sampai 8.000 triliun lebih. Yang bayar siapa? Ekonomi kacau, lalu membangun IKN katanya tidak pakai APBN, ternyata APBN jebol gara-gara IKN juga. Pengelolaan negara yang ambruk itu ini yang membuat rakyat dengan Anda itu menyampaikan bahwa saya lulusan UGM, tidak percaya, Pak. Karena saya itu, Pak, kebetulan punya teman namanya Heru, orang Laweyan, Anda mau dikenal. Itu satu kelas dengan Anda di SMP Negeri 1. Saya percaya Anda sekolah di SMP Negeri 1, di SMA 6
waktu itu belum SMA 6, masih SMPP. Nah, ini yang jadi pertanyaan, tunjukkan ijazahmu yang asli, sudah selesai semua. Tapi karena tidak ditunjukkan, hanya omongan orang, omongan rektor dan sebagainya, Anda yang ngomong sebesar apapun, seluar biasa apapun omongan Anda, itu tidak dipercaya. Itu aja persoalannya. Saya percaya Anda punya ijazah, tapi karena omongan Anda sudah tidak dipercaya itu, sehingga sekarang bergulir terus, Pak. Itu nanti menjadi energi negatif buat sampean. Energi negatif itu makannya setan, makannya jin. Jadi kalau Anda energinya negatif terus, bahaya, Pak. Semua ada akhirnya, semua ada. Selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini yang cukup menarik ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah teman-teman, kita langsung saja melihat apa saja yang menjadi tanggapan ataupun komentar mereka melalui kolom komentar di bawah video ini. Nah, di sini ada yang mengatakan yaitu terus semangat para pejuang kebenaran dan kejujuran. Sudahlah, akhirnya semua akan terbongkar. Tuhan adil. Nah, lanjut lagi. Kebenaran tidak akan pernah terkalahkan oleh kedustaan. Sehat selalu Roy CS. Allah sudah mulai membuka borok beliau yang selama ini menjolimi rakyat. Ayo semua para ahli atau pakar memberi dukungan Roy CS agar kegaduhan ijazah negara berakhir dengan hasil terang benderang. Buktinya Polri ini bukti yang asli, yang valid. Jangan sampai Polri bela kebohongan, ntar jadi sejarah yang buruk. Nah, lanjut lagi. Kok susah banget negeri ini, padahal biang keroknya cuma satu orang. Biang keroknya satu bro, tapi dilindungi penguasa yang sedang menjabat. Nah, lanjut lagi teman-teman. Kalau cuma ditujukan tidak ada kejelasannya, harus dilakukan uji forensik kedua belah pihak, bahwa ahli masing-masing nanti hasilnya biar hakim yang memutuskan. Kalau Mulyono tidak punya rasa malu, rakyat Indonesia punya rasa malu dengan presidennya pembohong dengan kepalsuannya. Walaupun banyak bukti yang menunjukkan ijazah Pak Jokowi palsu, itu tak bernilai di depan hakim di pengadilan, kecuali Bapak Presiden turun tangan dengan cara memanggil kejaksaan dan hakim agar menunjukkan ijazah asli Jokowi dengan cara memanggilnya di persidangan disertai para ahli di bidang forensik yang netral. Nah, lanjut lagi. Hari Mulyono kok tak bisa jadi presiden? Masa kita punya ijazah pakai foto orang lain? Tak masuk logika. Indeks prestasi kebohongan Jokowi 99,9% asli palsu ijazahnya. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Lanjut lagi. Penegak hukum harus adil. Dalam kasus ini, saksi tim menguji ijazah bukti-bukti terkait studinya di masa kuliah. Harus ada. Kebenaran akan mencari jalan atas izin yang maha kuasa. Sangat betul 1000%. Sebagai contoh telah hadir Abu Nawas di Indonesia, makanya Jokowi Abu Nawas. Tinggal menunggu pihak para penegak hukum mau berdiri setegak-tegaknya atau tidak. Termol sudah yakin bahwa surga milik mereka. Lanjut lagi. Bagaimanapun sejarah mencatat apa itu peristiwa yang terjadi, baik buruk asli palsu, semua akan terbukti cepat atau lambat, dan ini menjadi secara nasional. Terus suarakan kebenaran. Semoga ijazah Pak Jokowi segera dibuka oleh Yang Maha Kuasa. Nah, lanjut lagi teman-teman. Keluarga Hari Mulyono bungkam 1000 bahasa. Alhamdulillah orang-orang yang menaruh takut kepada Tuhan muncul demi keadilan, demi semua kejujuran. Bersatulah seluruh anak bangsa yang cerdas, jujur, dan amanah demi keadilan. Nah, lanjut lagi.
Keluarga Jenderal Sudirman yang bertaruh nyawa tembak-tembakan dengan Belanda, Jepang dan sekutu saja tidak merasa memiliki negeri ini sendirian. Mereka adem ayem ketika sudah merdeka tidak pernah merasa paling berhak. Lah ini berjuang tidak tembak-tembakan sama penjajah, tidak sok kuasa dan memiliki negeri ini seenaknya. Nah, lanjut lagi. Kebenaran itu bisa dikalahkan sama Jokowi dan dikalahkan sama Doi dan beras, tapi kebenaran itu tidak pernah salah. Jangan sampai Allah akan terlancangkan dan buka aibmu. Itu hal paling dahsyat. Nantinya 40 orang berdoa akan dijawab doanya oleh Allah, apalagi yang berdoa jutaan atau ratusan juta orang yang merasa tertipu dan juga tersakiti. Nah, lanjut lagi. Mutu kehutanan UGM yang dimotori Dekan saat ini kok serendah ini ya. Bayangkan skripsi milik Jokowi diguncangkan orang bahkan tak dipercaya. Demikian pula Pak Kat Mujo, mantan dosen kok kurang dihargai malah minta tidak dikait-kaitkan. Seperti inikah UGM yang reputasinya menelurkan ribuan profesor dan dokter serta jutaan sarjana, kok mengorbankan satu insinyur hutan yang belum pasti benar. Tega-teganya mereka membuat suasana demikian. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, tentu juga kalau ada teman-teman yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video yang barusan kita tonton ini, silakan. Atau teman-teman jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan.